Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swasti, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Nurjana. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai seputar ilmu budaya dasar. Nah, sebelum ingin memasuki apa yang akan kami bahas, teman-teman tahu nggak sih ilmu budaya dasar itu apa? Oke, teman-teman belum tahu ya? Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan pengertian dari ilmu budaya dasar. Ilmu budaya dasar adalah suatu pengetahuan yang menelah berbagai permasalahan antara kemanusiaan dan kebudayaan. Nah, ilmu budaya dasar ini tidak begitu saja tiba-tiba muncul keberadaannya, akan tetapi ada faktor-faktor yang mendukungnya. Nah, latar belakang dari diberikannya ilmu budaya dasar kepada mahasiswa karena ilmu budaya dasar adalah suatu mata kuliah umum yang diberikan kepada mahasiswa dari universitas negeri ataupun swasta. Bertujuannya untuk mengembangkan daya tangkap, penalaran, dan apresiasi terhadap lingkungan budaya. Hal ini penting disebabkan karena tema-tema ilmu budaya dasar merupakan tema inti permasalahan antara kemanusiaan dan kebudayaan yang meliputi cinta kasih, kebahagiaan, kegelisahan, pandangan hidup, keadilan, dan harapan. Hal ini bertujuan memberikan kebebasan untuk mahasiswa dalam memperluas pandangan mereka tentang kemanusiaan dan kebudayaan yang meluas ini, sehingga dapat mengembangkan pemikiran mereka, daya yang kritis untuk menghadapi masalah hal-hal tersebut. Halo teman-teman, nama saya Zevanya Indira Jasmine. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian ilmu budaya dasar. Ilmu budaya dasar adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang dasar-dasar dan pengertian tentang konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah kebudayaan. Dengan mempelajari the humanities, diandaikan seorang akan bisa lebih menjadi manusiawi, berbudaya, dan halus. The humanities berasal dari bahasa Latin, humanus, yang artinya manusiawi, berbudaya, dan halus. Secara umum, pengertian kebudayaan adalah merupakan jalan atau arah dalam bertindak dan berpikir untuk memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani. Latar belakang ilmu budaya dasar dalam konteks budaya, negara, dan masyarakat Indonesia adalah yang pertama, kenyataan bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan segala keanekaragaman budaya yang tercermin dalam berbagai aspek kebudayaannya yang biasanya tidak terlepas dari ikatan-ikatan kesukuan dan kedaerahannya. Yang kedua, ada proses pembangunan dampak positif dan negatif berupa perubahan dan pergeseran sistem nilai budaya sehingga dengan sendirinya mental kemanusiaan terkena pengaruhnya. Yang kedua, ada proses pembangunan dampak positif dan negatif berupa terjadinya perubahan dan pergeseran nilai budaya sehingga dengan sendirinya mental kemanusiaan pun terkena dampaknya. Yang ketiga, adanya kenyataan bahwa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan keanekaragaman budayanya yang tercermin dalam berbagai aspek kebudayaannya yang biasanya tidak terlepas dari ikatan-ikatan kesukuan dan kedaerahannya. Tujuan dasar dari IBD atau ilmu budaya dasar ini tidak lain adalah untuk memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji berbagai persoalan budaya serta persoalan yang dihadapi manusia. Selain itu, IBD tidak bermaksud menggambarkan disiplin ilmu yang merujuk hanya satu bidang saja, melainkan menggambarkan berbagai disiplin ilmu termasuk di dalam pengetahuan budaya atau the humanities. Di samping itu, IBD turut serta dalam pengembangan kepribadian bagi kita yang mempelajarinya. Dengan mempelajarinya, kita memperoleh banyak wawasan dan pemikiran, sehingga dengan begitu kita bisa menjadi lebih kritis terhadap nilai budaya, baik yang menyangkut diri kita, orang lain, maupun sekitar kita. Namun demikian, untuk memenuhi tujuan ideal tersebut, IBD tidak sendirinya memberikan harapan kepada kita, seperti mengusahakan penajaman dan pemegatan pola pikir kita terhadap lingkungan budaya, sehingga kita lebih mudah menyangkut diri kita dengan lingkungan baru, terutama dengan kepentingan setiap individu. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi kita untuk memperluas wacana tentang berbagai masalah yang dihadapi manusia maupun berbagai persoalan budaya. Yang ketiga, mengkadar kita untuk menjadi individu yang toleran dan tidak terjerumus dalam sifat kedaerahan, fatalitisme agama, maupun ras atau golongan.
Hal ini dikarenakan ruang lingkup pendidikan yang kita rasakan saat ini cenderung membuat setiap manusia berpandang sempit, mementingkan golongan, dan lain sebagainya. Ego. Ego merupakan bagian atau struktur kepribadian yang pertama kali dibedakan dari libido. Berperan hubungan energi libido ke dalam saluran sosial yang dapat dimengerti oleh orang lain. Perkembangan ego terdiri antara usia 1 dan 2 tahun. Superego. Superego merupakan struktur kepribadian yang paling akhir muncul kira-kira pada usia 5 tahun, yang berkembang secara internal dalam diri individu yang terbentuk dari lingkungan eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rangga Wijaya Perkasa dan di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup IBD atau Ilmu Budaya Dasar. Di dalam ruang lingkup Ilmu Budaya Dasar atau IBD itu terdapat dua masalah pokok yang digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan ruang lingkup kajian mata kuliah IBD ini. Yang pertama adalah aspek kehidupan dan yang kedua adalah hakikat manusia. Dan tujuannya adalah mengusahakan kepekaan terhadap lingkungan budaya sehingga lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama untuk kepentingan profesi mereka. Seperti contohnya kita seorang mahasiswa yang akan lanjut ke jenjang dunia kerja baru ya. Nah, di jenjang dunia kerja baru itu tentunya kita harus beradaptasi dengan cara mempelajari budaya di tempat kerja baru itu, dan kita juga harus membuang kebiasaan buruk lama kita di tempat kita tinggal atau di tempat sebelumnya, dan kemudian kita juga harus lebih terbuka, tidak boleh menutup diri, dan juga harus menghindari masalah di tempat kerja tersebut. Dan kemudian juga kita tujuan lainnya yaitu memberi kesempatan untuk memperluas pandangan tentang masalah kemanusiaan dan budaya serta mengembangkan daya kritis terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kedua hal tersebut. Kemudian ada mengkaji semua hubungan manusia dan kebudayaan, mengetahui hakikat manusia. Hubungan antara manusia dan kebudayaan tidak akan pernah lepas karena dalam keseharian manusia dan kebudayaan adalah sesuatu yang saling berhubungan erat. Manusia adalah pencipta dan pengguna kebudayaan itu sendiri. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan adanya oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu. Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan Tuhan dibanding dengan hewan dan tumbuhan. Manusia juga merupakan makhluk sosial di mana manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan orang lain karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Setiap manusia memiliki kebudayaan yang masing-masing karena kebudayaan itu diciptakan dengan akal pikiran manusia itu sendiri berdasarkan sejarah hidupnya, yang biasanya diwariskan secara turun-temurun. Dari pengertian kebudayaan yaitu bentuk jamak dari kata budidaya yang berarti cinta, karsa, dan rasa, di mana budaya terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. Budaya yang telah terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Budaya ini diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebudayaan adalah hasil cipta, karsa, dan ras manusia, oleh karena kebudayaan mengalami perubahan dan perkembangannya sejalan dengan perkembangan manusia juga. Perkembangan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan manusia sendiri, karena kebudayaan diciptakan oleh dan untuk manusia. Wujud dari kebudayaan sendiri ada dalam sistem budaya yang sifatnya abstrak dan tidak dapat dilihat dan berpusat dalam pikiran. Dan juga berupa aktivitas manusia yang saling berinteraksi dan dapat diamati atau diobservasi dalam sistem sosial. Adapun wujudnya sebagai benda aktivitas manusia yang saling berinteraksi tidak terlepas dari berbagai penggunaan peralatan sebagai hasil karya manusia yang mencapai tujuannya. Pada dasarnya, hakikat manusia adalah memanusiakan manusia. Hakikat manusia adalah sebagai gagasan atau konsep yang mendasari manusia. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang terkait dengan lingkungan dan mempunyai kualitas serta martabat karena mampu bekerja dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky dari kelompok 7 ingin membawakan topik tentang menghayati berbagai kenyataan yang diwujudkan oleh kebudayaan. Kebudayaan itu apa sih? Nah, saya akan membahas tentang kebudayaan. Jadi simak video ini dengan baik-baik.
Kebudayaan merupakan hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Kebudayaan itu hasil aktivitas manusia yang bersifat konkret maupun abstrak, dengan tujuan positif maupun negatif. Kebudayaan merupakan hasil dari suatu masyarakat. Kebudayaan juga hanya bisa lahir dan tumbuh serta berkembang dalam masyarakat. Tetapi sebaliknya, tidak ada suatu masyarakat yang tidak didukung oleh kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil budidaya manusia sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Manusia dalam kehidupan terkait dengan alam ataupun daerah mereka hidup. Adapun hubungan antara kebudayaan dan kepribadian. Kebudayaan suatu bangsa adalah cerminan dari kepribadian bangsa yang bersangkutan. Wujud kebudayaan itu apa sih? Nah, wujud kebudayaan adalah ide, gagasan, norma, peraturan, dan sejenisnya. Merupakan wujud ideal kebudayaan yang bersifat abstrak sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat, dan juga sebagai benda hasil karya manusia. Wujud kebudayaan itu apa? Wujud kebudayaan itu gagasan, nilai, norma, peraturan, kepercayaan, ide-ide, ideologi, filsafat, maupun gagasan yang tertanam di dalam akal manusia. Itu adalah gagasan dalam suatu kebudayaan yang berkaitan satu sama lain, membentuk sistem budaya. Wujud kebudayaan itu apa? Wujud kebudayaan itu sebagai aktivitas tindakan, yaitu tindakan yang bersifat konkret karena dapat dilihat, diamati, dan juga didokumentasi. Kebudayaan aktivitasnya dapat dilihat melalui tindakan berpola yang dilakukan masyarakat. Pola tersebut menunjukkan bagaimana masyarakat dalam suatu kebudayaan perilaku dalam suatu kebudayaan perilaku merupakan adat istiadat, sehingga wujud kebudayaan sebagai aktivitas yang juga sering disebut dengan sistem sosial dalam suatu masyarakat yang berbudaya. Contoh adalah upacara adat tradisional dan kebiasaan. Itu adalah contoh-contohnya. Karya masyarakat menghasilkan teknologi. Kebudayaan merupakan kebendaan yang diperlukan manusia untuk menguasai alam sekitar agar kekuatan serta hasil dapat diabadikan untuk kepentingan masyarakat. Wujud kebudayaan itu apa sih? Wujud kebudayaan itu kebudayaan sebagai segala sesuatu benda fisik yang dihasilkan dari suatu aktivitas manusia, sehingga sering juga disebut dengan kebudayaan fisik. Contoh wujud kebudayaan sebagai artefak adalah prasasti, naskah kuno, candi, patung, alat musik, daerah, ornamen, dan ragam hias, senjata tradisional, juga benda-benda peninggalan sejarah lainnya. Fungsi kebudayaan itu apa? Fungsi kebudayaan itu yang dimaksud adalah penerapan nyata dari berbagai kesepakatan bersama telah menjadi acuan hidup suatu kaum. Budaya juga mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak dan berbuat, menentukan sikap dalam menghadapi suatu masalah maupun fenomena sosial lainnya. Yaitu saya menjelaskan tentang kebudayaan, menjelaskan sedikit tentang kebudayaan. Mohon maaf banyak yang terbantah-bantah karena saya sedang tidak enak karena sariawan dan flu. Terima kasih, mohon maaf banyak kurangnya. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.